Dia pulang dan melihat ibunya di dapur, kelelahan, setelah berjam-jam berlutut membersihkan lantai. Kini ibu mencuci piring sementara istrinya tertawa sambil memegang gelas wine, mempermalukan ibu di depan teman-temannya. Pada saat itu, dunianya runtuh dan pembalasannya sangat menghancurkan. Rizky Saputra mendorong pintu rumah dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Rapat dengan para investor Jepang telah dibatalkan di menit-menit terakhir dan dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Waktu itu baru pukul 3 sore di hari Kamis yang biasa, atau setidaknya begitulah yang dia kira. Keheningan di pintu masuk dipecahkan oleh ledakan tawa yang datang dari dapur, tawa keras, mengejek, kejam. Dia langsung mengenali suara melengking Nadira, istrinya. Namun ada sesuatu dalam tawa itu yang membuat perutnya bergolak. Itu bukan kegembiraan, itu adalah kejahatan murni. Rizky meletakkan tasnya di lantai dan berjalan pelan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat seperti timah. Suara-suara itu semakin jelas. Nadira sedang berbicara keras, dengan nada superioritas yang mulai dia perhatikan dalam beberapa bulan terakhir, namun selalu dia anggap sebagai stres pekerjaan. Suara-suara perempuan lain mengiringinya, semua tertawa seperti hiena mengelilingi mangsa yang terjatuh. Ketika mendekati pintu yang setengah terbuka, Rizky berhenti, membeku. Apa yang dilihatnya merampas udara dari paru-parunya dan membuat jantungnya jatuh ke dalam dadanya. Ibunya, Ibu Sari, sedang berlutut di lantai dapur yang dingin. Tangannya gemetar, bengkak, merah karena terlalu banyak menggosok, memegang spons yang basah kuyup. Dia menggosok lantai marmer impor dengan keras, seolah hidupnya bergantung pada hal itu. Wajahnya yang kurus basah oleh keringat, rambut berubannya menempel di dahi. Pakaian sederhana yang dikenakannya basah kuyup di bagian punggung, noda gelap keringat membekas pada kain. Dia terengah-engah pelan, mencoba mengatur napas, namun terus menggosok tanpa henti, tanpa mengeluh, tanpa mengangkat mata. Nadira duduk di atas meja dapur granit, kaki bersilang, memegang gelas wine putih. Dia mengenakan blazer batik premium yang dibeli Rizky untuknya minggu lalu. Di sampingnya, 3 teman yang sama-sama berpakaian mewah memandangi Ibu Sari seolah sedang menyaksikan pertunjukan yang menyedihkan. Tika, yang paling tinggi di antara mereka, mengeluarkan tawa melengking dan menunjuk ke arah wanita tua di lantai itu. Nadira, lihat tangannya gemetar. Sepertinya dia tidak pernah memegang spons seumur hidupnya, kata Tika, memancing lebih banyak tawa. Memang begitu, jawab Nadira, membawa gelas ke bibirnya. Orang kampung memang begitu, tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tapi setidaknya dia mencoba, kan? Itu sudah cukup. Rizky merasakan mual naik ke tenggorokannya. Setiap kata adalah tikaman, namun dia berdiri di sana terpaku, tidak mampu memproses apa yang sedang dilihatnya. Wanita itu tidak mungkin orang yang dinikahinya. Wanita itu tidak mungkin orang yang bersumpah untuk mencintai dan menghormati keluarganya. Nadira mengambil gelas air yang ada di sampingnya dan dengan gerakan malas yang disengaja, menumpahkan cairan itu ke lantai. Air menyebar tepat di tempat yang baru saja dibersihkan Ibu Sari. Bunyi cairan yang mengenai marmer bergema di seluruh dapur seperti tembakan. Aduh, sayang sekali, kata Nadira dengan kepolosan palsu, tersenyum. Tumpah nggak sengaja. Sari, lap lagi sana. Dan kali ini lakukan dengan benar. Tidak boleh ada bekas air di lantaiku. Ibu Sari mengangkat matanya selama 1 detik, hanya 1 detik, dan Rizky melihat sesuatu yang menghancurkan setiap kepingan harapan yang tersisa di dalam dadanya. Di mata ibunya yang lelah terdapat kepasrahan, penerimaan, seolah dia telah menyerah untuk menunggu diperlakukan dengan bermartabat. Dia hanya menundukkan kepala kembali, mengambil spons basah dan mulai membersihkan genangan air. Tangannya semakin gemetar. Baik, Bu, bisiknya begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Wulan, teman Nadira yang lain, mencondongkan tubuh ke depan, mengamati Ibu Sari seolah dia adalah benda yang aneh.
Serius, Nadira? Kamu seharusnya menggantinya. Suruh dia cuci mobil kita di luar sekalian, kan dia suka merasa berguna. Orang-orang seperti itu memang suka bekerja, kan? Seperti terapi buat mereka. Tawa kembali meledak. Nadira bertepuk tangan dengan gembira. Wulan, kamu memang keterlaluan. Tapi lihat, itu bukan ide yang buruk juga. Sari, setelah selesai di sini, cuci mobil teman-temanku ya. Mobilnya ada di garasi. Ibu Sari tidak menjawab, hanya terus menggosok. Rizky mengepalkan tinjunya dengan begitu keras hingga kukunya menancap ke telapak tangannya. Namun masih tidak bisa bergerak, masih tidak bisa masuk ke sana dan meledak. Karena sebagian dirinya, bagian yang sakit dan putus asa, ingin percaya bahwa ini adalah mimpi buruk, bahwa dia akan terbangun dan menemukan bahwa tidak ada satupun dari itu yang nyata. Saat itulah dia melihat memar ungu di lengan ibunya. Ibu Sari dengan cepat menarik lengan bajunya ke bawah, mencoba menyembunyikannya, namun sudah terlambat. Rizky telah melihat memar keunguan sebesar jari-jari yang mencengkeram dengan keras. Seseorang telah menyakitinya. Seseorang telah mengangkat tangan kepada ibunya. Kenangan itu menghantam Rizky bagaikan petir. Dia berusia 7 tahun. Kulkas kosong. Ibu Sari pulang dari berjualan nasi bungkus dengan sebuah bungkus nasi putih di tangannya, uang terakhir yang dimilikinya hari itu. Rizky menangis kelaparan, berpegangan pada ujung rok lusuhnya. Ibu berlutut, membagi nasi itu menjadi 2 dengan tangan gemetar dan memberikan bagian yang lebih besar kepadanya. Makan, nak. Ibu tidak lapar. Dia berbohong. Rizky sangat ingat mendengar perut ibunya berbunyi keras malam itu, sementara ibu berpura-pura tidur. Dia telah menghabiskan semua nasi itu tanpa curiga sedikit pun, karena percaya bahwa ibu selalu berkata jujur. Baru bertahun-tahun kemudian dia memahami pengorbanan dari gestur itu. Ibu kelaparan agar dia bisa makan. Kini ibu ada di sana berlutut, di lantai dingin rumah yang dibelinya dengan keringat kerja keras yang hanya ada berkat ibu, dipermalukan oleh wanita yang dipilihnya untuk berbagi hidup. Nadira turun dari meja dapur, berjalan beberapa langkah menuju Ibu Sari dan memandang ke bawah dengan penuh penghinaan. Sari, setelah ini kamu harus membersihkan 3 kamar mandi di lantai atas dan aku mau semuanya bersih mengkilap. Dengar? Jangan malas. Baik, Bu. Dan malam ini kamu tidur di ruang cuci lagi ya? Aku mengunci kamar tamu karena perlu menyimpan beberapa pakaian di sana. Ibu Sari berhenti menggosok sejenak, hanya sejenak. Kemudian mulai kembali dalam keheningan. Rizky merasakan sesuatu hancur di dalam dirinya. Bukan kemarahan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menghancurkan. Itu adalah rasa sakit karena menyadari bahwa dia telah gagal kepada satu-satunya orang yang tidak pernah gagal kepadanya. Tika berdiri, mengambil tasnya dan melambaikan tangan kepada Nadira. Sayang, aku mau pergi, tapi mau bilang sesuatu dulu. Katakan. Kamu seharusnya mengurus dia. Aku tahu dia mertua dan segala macam, tapi sepertinya dia merusak suasana rumah. Terlihat seperti panti sosial. Tahu? Nadira mengeluarkan tawa kering. Aduh Tika, santai. Rizky tidak peduli dengan wanita itu. Dia hanya berbasa-basi saja. Justru aku yang baik hati membiarkan dia tinggal di sini. Dunia Rizky runtuh. Dia hampir masuk ke dapur itu saat itu juga. Hampir berteriak. Hampir meledak, namun sesuatu menahannya. Sebuah suara dingin dan rasional di sudut pikirannya berbisik. Tunggu, amati, temukan seberapa jauh ini berlanjut, karena jika hal itu terjadi di depan teman-teman Nadira, apa yang dia lakukan ketika sendirian bersama Ibu Sari? Rizky mundur perlahan, mengambil tasnya dan keluar dari rumah tanpa menimbulkan suara. Masuk ke mobil, mengunci pintu dan langsung hancur.
Air mata panas mengalir di wajahnya sementara dia mencengkeram setir dengan kuat. Dia menangis seperti tidak pernah menangis sejak kecil. Menangis untuk ibu yang menggendongnya ketika sakit. Untuk ibu yang bangun pukul 4 pagi untuk berjualan nasi bungkus demi membayar uang sekolahnya. Untuk ibu yang menangis bahagia di hari wisudanya, memegang ijazah dengan tangan yang kapalan dan tidak pernah menyentuh buku, namun bekerja sampai berdarah agar dia bisa membaca sebanyak yang dia mau. Dan kini ibu ada di sana melayani wanita yang dibawanya masuk ke dalam rumah. Rizky mengusap wajah dengan punggung tangannya, mengambil napas panjang dan meraih ponselnya, menghubungi nomor yang tidak dihubunginya selama berbulan-bulan. Dian, ini aku, Rizky. Aku perlu kamu menyelidiki seseorang untukku. Tentu. Siapa? Istriku. Dari ujung telepon, ada jeda. Rizky, kamu yakin? Sangat yakin. Dan Dian? Aku perlu tahu semua tentang dia. Semuanya. Tidak peduli apa yang kamu temukan. Aku ingin tahu, mengerti? Berapa banyak waktu yang aku punya? Rizky memandang rumah melalui kaca spion. Melihat Tika dan teman-teman lainnya keluar, tertawa keras, masuk ke dalam mobil-mobil mewah. Berapa lama yang kamu butuhkan untuk menghancurkan kehidupan seseorang? Dian diam beberapa detik. 2 minggu. Maka kamu punya 2 minggu. Karena setelah itu, Nadira akan tahu apa yang terjadi ketika kamu mengusik orang yang salah. Rizky menutup telepon dan duduk di sana, mengamati rumah, mengamati jendela dapur, mengamati tempat di mana saat ini juga, ibunya mungkin masih berlutut di lantai. Sementara duduk di sana, satu pertanyaan terus memukul kepalanya seperti genderang perang. Sudah berapa lama ini terjadi? Karena jika Nadira berani melakukan itu di depan saksi-saksi, di depan teman-temannya, tanpa rasa takut sedikit pun untuk ketahuan, sudah berapa lama Ibu Sari menderita dalam diam. Rizky menyalakan mobil dan pergi. Namun sebelum pergi dia membuat janji dalam hati. Ibu mengajarkan bahwa keluarga saling melindungi, bahwa kita tidak pernah meninggalkan orang yang merawat kita. Maafkan aku karena terlalu lama untuk melihat, tapi aku bersumpah bahwa dia akan membayar untuk setiap air mata, untuk setiap penghinaan, untuk setiap detik rasa sakit yang dia sebabkan kepada ibu. Mobil itu menghilang di jalan dan Nadira tidak tahu badai apa yang akan segera menimpanya. Rizky terjaga sepanjang malam di hotel, tidak bisa menghapus dari benaknya bayangan ibu yang berlutut, tangan gemetar, suara berbisik, "Baik, Bu." Seolah ibu telah kehilangan haknya untuk diperlakukan seperti manusia. Dia memandangi langit-langit putih kamar, menelusuri kembali setiap detail dari adegan terkutuk itu, merasakan amarah tumbuh seperti api di dalam dadanya. Namun ada sesuatu yang lebih buruk dari amarah. Ada rasa bersalah. Rasa bersalah karena telah pergi ke Tokyo dan Osaka selama 2 bulan, menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah sementara ibunya menderita di dalam rumahnya. Rasa bersalah karena telah mempercayai Nadira dengan begitu buta. Ponsel berdering pukul 7 pagi. Itu adalah Dian, pengacaranya. Rizky, aku perlu menemuimu sekarang. Suaranya berbeda, tegang, khawatir. Kamu menemukan sesuatu? Menemukan itu kurang tepat. Aku di kantor. Cepat kemari. Rizky berpakaian dalam beberapa menit dan menyetir dengan kencang ke kantor pengacara di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Dian berada di ruang rapat, dikelilingi oleh map-map, dokumen-dokumen tersebar di atas meja kaca, komputer terbuka, menampilkan file-file yang telah dia cetak sepanjang malam. Wajahnya pucat, matanya merah karena kelelahan. Dia berdiri ketika Rizky masuk. Duduk, katanya, menunjuk ke kursi. Kamu perlu duduk untuk mendengar ini. Rizky duduk perlahan, jantung sudah berdegup kencang. Cepat cerita Dian, apa yang kamu temukan?
Dian mengambil napas panjang, mengumpulkan beberapa foto dan menggesernya di atas meja menuju dia. Rizky mengambil foto pertama dan merasakan perutnya bergolak. Itu adalah Nadira, namun bukan Nadira yang dikenalnya. Itu adalah versi berbeda darinya, lebih muda, dengan rambut berbeda, riasan tebal, berpakaian provokatif, di samping pria-pria yang jelas lebih tua di restoran-restoran mewah, kapal pesiar, hotel-hotel mewah. Siapa orang-orang ini? Tanya Rizky, meskipun sudah mengetahui jawabannya di dalam lubuk hatinya. Klien, kata Dian, suaranya kering. Rizky, Nadira tidak pernah bekerja di LSM seperti yang dia ceritakan kepadamu. Dia adalah pendamping mewah, layanan kelas atas, melayani para pengusaha, politisi, orang-orang berduit. Melakukan itu selama 5 tahun sebelum bertemu denganmu. Dunia Rizky bergetar. Dia meletakkan foto-foto itu di atas meja seolah membakar tangannya. Tidak, tidak mungkin. Dia menunjukkan sertifikat-sertifikat kepadaku, foto-fotonya di acara-acara amal, semua dipalsukan. Dian memotong. Aku melacak setiap dokumen yang dia tunjukkan kepadamu. Sertifikat-sertifikat itu dibeli di internet. Foto-foto di acara itu adalah fotonya sebagai pendamping orang-orang yang sedang berdonasi. Dia tidak pernah menjadi relawan untuk apapun, Rizky. Itu hanya kedok belaka. Rizky mengusap wajahnya mencoba memproses. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa menipu semua orang, teman-temanku, keluargaku? Karena dia profesional dalam hal itu, kata Dian, mengambil map lain. Dan masih ada lagi, masih banyak lagi. Dia membuka map dan mengeluarkan serangkaian dokumen resmi, perkara pengadilan, laporan kejadian, penyelidikan. Rizky mengambil lembar pertama dan membaca nama di bagian atas. Nadira Kusuma Dewi. 3 kasus penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP, 2 kasus pemalsuan dokumen berdasarkan pasal 263 KUHP, 1 kasus penggelapan. Dia telah menipu setidaknya 4 pria yang berhasil aku lacak, kata Dian, menunjuk ke foto-foto pria lain yang dilampirkan pada perkara-perkara tersebut. Semua kaya, semua sukses, semua jatuh cinta kepadanya. Polanya selalu sama. Dia mendekati, menaklukkan, menikah atau hamil lalu menguras semua yang bisa dia ambil sebelum menghilang. 2 dari mereka kehilangan perusahaan, 1 kehilangan rumah, 1 lagi mencoba mengakhiri hidupnya. Rizky merasa lantai amblas di bawah kakinya. Dian, dia sedang hamil. Keheningan yang jatuh di ruangan itu terasa berat seperti timah. Hamil? Dian mengulang, matanya terbelalak. Sejak kapan? 3 bulan. Dia memberitahuku minggu lalu sebelum aku berangkat. Dian memandang Rizky dengan ekspresi yang memadukan rasa kasihan dan urgensi. Rizky, aku perlu menanyakan sesuatu dan kamu harus jujur denganku. Apakah kalian sedang berusaha untuk hamil? Tidak. Kami tidak pernah membicarakan soal anak, dia selalu bilang ingin menunggu beberapa tahun lagi, fokus pada karirnya terlebih dahulu. Dan kamu menggunakan kontrasepsi? Rizky ragu-ragu, kemudian mengambil napas panjang dan mengeluarkan bom yang sudah disimpannya selama 2 tahun. Dian, aku sudah melakukan vasektomi. Rahang Dian jatuh. Kamu apa? Aku melakukan vasektomi 2 tahun lalu. Tidak pernah ingin punya anak. Tidak pernah memberitahu Nadira karena kukira tidak perlu, karena dia juga tidak mau. Tapi sekarang dia mengandung anak yang tidak mungkin menjadi anakmu, Dian melengkapi, suaranya keluar seperti bisikan tidak percaya. Rizky bersandar di kursi, merasakan ruangan berputar. Semua masuk akal sekarang. Kepergiannya yang tiba-tiba ke Tokyo dan Osaka. Nadira yang mendesak dia pergi, mengatakan itu akan baik untuk bisnis, bahwa dia akan mengurus segalanya di rumah. Kehamilan yang diumumkan sesaat setelah itu,
Anak yang katanya sedang dia kandung darinya, tidak pernah menjadi miliknya, dan dia tahu itu. Masih ada lagi, kata Dian, mengambil laptop dan membalikkan layarnya ke arah Rizky. Aku berhasil mengakses media sosial pribadinya. Dia punya profil rahasia yang tidak kamu ketahui. Lihat ini. Di layar terdapat foto-foto Nadira bersama seorang pria. Seorang pria yang tidak pernah dilihat Rizky sebelumnya. Rambut gelap, tato di lengan, senyum arogan. Mereka berpelukan, berciuman dalam perjalanan, di pesta-pesta. Foto-foto itu baru, sangat baru. Siapa pria ini? Bagas Kurniawan, 32 tahun, pengusaha gadungan. Sebenarnya hidup dari penipuan finansial. Punya catatan di kepolisian karena penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP, pemalsuan identitas berdasarkan pasal 263 KUHP, dan pencucian uang. Dan satu hal penting, dia dan Nadira sudah saling kenal selama 6 tahun. Sejak sebelum kamu. Rizky merasakan darahnya membeku di pembuluh darahnya. Mereka sudah bersama ketika dia bertemu denganku. Sudah bersama dan masih bersama hingga hari ini. Lihat tanggal foto-fotonya. Yang terakhir adalah 3 minggu lalu. Rizky memandangi layar itu. Foto tersebut menampilkan Nadira dan Bagas di sebuah restoran mewah, bersulang dengan champagne, tersenyum satu sama lain seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tanggal di sudut gambar adalah 3 minggu lalu, tepat ketika Nadira mengatakan bahwa dia sedang dalam retreat pengajian bersama teman-teman. Anak itu adalah anaknya, kata Rizky, suaranya keluar serak karena rasa sakit dan amarah. Anak yang sedang dikandungnya adalah anak pria itu. Kemungkinan besar, Dian mengonfirmasi. Dan masih ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui. Ingat bagaimana kalian pertama kali bertemu? Rizky ingat dengan sempurna. Itu terjadi pada malam hujan 3 tahun lalu. Dia sedang keluar dari makan malam bisnis ketika dua pria mencoba merampoknya di jalan. Tiba-tiba, Nadira muncul entah dari mana, berteriak minta tolong. Para perampok itu melarikan diri. Dia basah kuyup, gemetar. Mengatakan bahwa dia melihat segalanya dan tidak bisa membiarkan itu terjadi. Rizky mengajaknya minum kopi untuk berterima kasih. Mereka berbicara sepanjang malam. Seminggu kemudian mereka berpacaran. 6 bulan kemudian menikah. Itu sudah direkayasa, kata Dian, memecahkan lamunan Rizky. Aku berhasil melacak dua pria yang merampokmu. Mereka adalah kenalan Bagas. Melakukan itu demi uang. Nadira membayar mereka untuk berpura-pura merampok dan kemudian melarikan diri ketika dia muncul. Semua sudah direncanakan, Rizky. Dia memilihmu sebagai target, menyelidiki rutinitasmu, menyusun seluruh adegan itu agar terlihat seperti dia adalah pahlawan dan kamu masuk jebakan dengan sempurna. Pengungkapan itu bagaikan peluru di dada. Rizky bangkit dari kursi, terhuyung menuju jendela, menyandarkan tangannya di kaca yang dingin. 3 tahun pernikahan, 3 tahun kebohongan, 3 tahun percaya bahwa dia telah menemukan wanita terbaik dalam hidupnya. Dan semua itu, adalah sandiwara yang sudah dirancang. Berapa banyak yang diambil dariku? Tanya Rizky, suaranya keluar seperti geraman. Dian membuka map lain, kali ini penuh dengan rekening koran. Dalam 3 tahun terakhir, Nadira perlahan-lahan mentransfer hampir 4 miliar rupiah dari rekening bersama kalian ke rekening-rekening fiktif di luar negeri. Menggunakan kartu korporatmu untuk membeli perhiasan, pakaian, perjalanan, selalu mengatakan itu untuk pekerjaannya di LSM. Dia menguras kamu perlahan-lahan, Rizky. Begitu perlahan hingga kamu tidak menyadarinya. 4 miliar rupiah. Rizky telah bekerja bertahun-tahun untuk membangun kekayaan itu. Bangun pagi, tidur larut, mengorbankan akhir pekan, melewatkan momen-momen bersama keluarga,
Semua demi memastikan keamanan bagi orang-orang yang dicintainya. Dan dia telah mencurinya, mencuri darinya seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Dan ibuku? Rizky berbalik ke arah Dian, matanya merah. Sudah berapa lama ibu menderita di rumah itu? Dian menundukkan matanya. Aku berbicara dengan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahmu sampai bulan lalu. Dia memberitahuku bahwa Ibu Sari tiba 2 bulan lalu, tepat setelah kamu berangkat. Nadira memecat asisten itu di minggu yang sama, mengatakan tidak membutuhkan jasanya lagi. Asisten itu merasa aneh, tapi tidak berkata apa-apa. Sekarang kita mengerti kenapa. Nadira menginginkan ibumu di sana sebagai tenaga kerja gratis. 2 bulan. 2 bulan penghinaan, kerja paksa, tidur di lantai ruang cuci. Rizky menutup matanya, mencoba mengendalikan gelombang amarah yang naik seperti tsunami di dalam dirinya. Dia akan membayar, katanya, suaranya keluar pelan, terkendali, berbahaya. Dian, dia akan membayar untuk setiap detik rasa sakit yang dia sebabkan kepada ibuku, untuk setiap kebohongan yang dia ucapkan, untuk setiap rupiah yang dia curi. Rizky, aku mengerti amarahmu, tapi kamu harus cerdas. Jika kamu mengonfrontasinya sekarang, tanpa bukti konkret yang disajikan dengan cara yang benar, dia bisa melarikan diri, menghancurkan bukti-bukti, menuduhmu dengan apapun. Orang seperti dia selalu punya rencana cadangan. Lalu beritahu aku apa yang harus dilakukan. Dian mengumpulkan semua dokumen, menata foto-foto, menyimpan file-file digital. Kita lakukan begini. Kamu pulang ke rumah hari ini, tapi tidak memberikan tanda-tanda bahwa kamu tahu apapun. Pura-pura semuanya normal. Sementara itu, aku menyiapkan gugatan cerai yang dilindungi dengan semua bukti terlampir. Ketika saatnya tiba, kita serahkan semuanya sekaligus. Dia tidak akan punya tempat untuk lari. Berapa lama yang kamu butuhkan untuk melakukan ini dengan cara yang benar? 1 minggu. Rizky memikirkan Ibu Sari. 1 minggu lagi penderitaan, 7 hari lagi diperlakukan seperti budak di rumah yang seharusnya juga menjadi miliknya. Tapi dia tahu Dian benar. Jika bertindak impulsif sekarang, Nadira bisa lolos dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. 1 minggu, Rizky setuju, tapi dengan satu syarat. Apa? Aku ingin kamera dipasang di seluruh rumah. Aku ingin merekam setiap detik apa yang dia lakukan kepada ibuku. Aku ingin bukti yang tidak bisa diabaikan oleh hakim manapun di negeri ini. Dian mengangguk. Aku akan mengurus teknisi terpercaya. Dia memasang semuanya hari ini juga, selagi Nadira sedang keluar. Rizky mengulurkan tangannya. Dian menjabatnya dengan kuat. Dian, terima kasih sudah mempercayaiku, sudah membantuku menemukan kebenaran. Jangan berterima kasih dulu. Berterima kasihlah kepadaku ketika wanita itu sudah membayar semua yang telah dia lakukan. Rizky keluar dari kantor dengan tas berisi salinan dokumen-dokumen, masuk ke mobil, mengunci pintu dan akhirnya membiarkan topengnya jatuh. Dia memukul setir dengan keras, 1, 2, 3 kali, berteriak kesakitan dan marah. Menangis sampai tidak ada lagi air mata. Kemudian mengusap wajahnya, mengambil napas panjang dan menyalakan mobil. Dia akan pulang ke rumah, akan berpura-pura semuanya baik-baik saja, akan tersenyum kepada Nadira, mencium pipinya, menanyakan bagaimana harinya berlalu. Dan sementara melakukan itu semua, kamera-kamera akan merekam, akan mencatat setiap penghinaan, setiap kata kejam, setiap detik penderitaan wanita yang telah memberikan hidupnya untuknya. Karena dalam 1 minggu Nadira akan menemukan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada ditipu. Yaitu menipu orang yang salah. Rumah itu kosong ketika Andi, teknisi keamanan, masuk melalui pintu belakang. Rizky telah menunggu Nadira pergi ke salon kecantikan sebelum memberikan lampu hijau.
Waktu itu pukul 11 pagi hari Sabtu dan dia punya jadwal sampai pukul 5 sore. Waktu yang cukup untuk mengubah setiap sudut rumah besar itu menjadi ruang bukti. Andi bekerja cepat dan dalam keheningan. Kamera-kamera mikroskopis dipasang di lampu-lampu dapur, ruang tamu, kamar-kamar, mikrofon-mikrofon tersembunyi di balik lukisan, di dalam vas-vas dekoratif, di bawah meja-meja. Dalam 3 jam, seluruh rumah sudah terpantau. Rizky memantau semuanya melalui ponsel, mengetes setiap sudut, setiap perangkat. Ketika kamera terakhir diaktifkan, dia mengambil napas panjang. Sekarang aku bisa melihat segalanya, gumamnya kepada diri sendiri. Andi menyimpan peralatan dan bersiap untuk pergi. Pak Rizky, sistem merekam secara otomatis ke cloud. Meskipun dia menemukan dan menghancurkan peralatannya, rekaman-rekamannya sudah tersimpan. Dan hanya Bapak yang punya akses. Sempurna. Terima kasih, Andi. Ketika sendirian, Rizky membuka aplikasi pemantauan di tablet. 6 layar membagi antar mukanya. Dapur, ruang tamu, ruang cuci, kamar utama, kamar tamu, garasi, semua masih kosong. Dia menetap di kamar hotel, memesan kopi dan menunggu. Nadira tiba di rumah pukul 5:30, seperti yang diperkirakan. Rizky melihat segalanya melalui kamera. Dia masuk sambil tersenyum, mengecek ponsel, mengirim pesan. Melempar tasnya ke sofa, menendang sepatu-sepatu mahalnya dan berteriak, "Sari, kamu di mana?" Ibu Sari muncul dari ruang cuci, sedikit pincang, memegang keranjang pakaian kotor yang hampir tidak bisa dia angkat. Wajahnya lebih kurus dari minggu lalu. Lingkaran hitam yang dalam menandai mata-matanya yang lelah. "Saya di sini, Bu." "Kenapa tidak menyahut ketika aku panggil pertama kali?" "Maaf, Bu. Sedang menyelesaikan mencuci handuk kamar mandi." Nadira memberikan senyuman sudut bibir yang sudah dipelajari Rizky untuk dibenci. "Lupakan handuknya sekarang. Pergi masak makan malam. Bagas akan datang sebentar lagi." Rizky merasakan darahnya mendidih. Bagas, sang pria selingkuhan, datang ke rumahnya untuk makan malam bersama istrinya, menggunakan piring-piringnya, duduk di meja yang dibelinya. Ibu Sari ragu-ragu sejenak. "Ibu ingin saya menyiapkan sesuatu yang istimewa? Buat soto ayam spesial yang kamu buat minggu lalu dan lakukan dengan sungguh-sungguh, ya? Aku tidak mau malu di depan tamu." "Baik, Bu." Nadira naik ke kamar. Rizky melihat dia menelepon seseorang melalui ponselnya. Kemungkinan besar Bagas mengonfirmasi waktu kedatangan. Ibu Sari pergi ke dapur, meletakkan keranjang pakaian di lantai dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Tangannya gemetar begitu keras hingga dia menjatuhkan tempat bumbu. Dengan cepat membersihkannya, menoleh ke kiri dan kanan karena takut Nadira melihat. Saat itulah sesuatu terjadi. Ibu Sari menarik sebuah foto dari saku celemeknya. Rizky memperbesar layarnya dan merasakan hatinya mencelos. Itu adalah foto lama yang sudah pudar darinya ketika berusia 5 tahun. Dia sedang duduk di pangkuan ibunya, keduanya tersenyum ke kamera, bahagia meski dikelilingi kemiskinan pada masa itu. Ibu Sari membelai foto itu dengan jarinya dan setetes air mata mengalir di wajahnya yang keriput. "Anakku," bisiknya begitu pelan hingga hanya mikrofon yang menangkapnya. "Ibu tahan semua ini. Semua, hanya agar kamu tidak menderita. Kamu pantas mendapat kehidupan yang baik ini. Kamu pantas mendapat rumah besar ini, pakaian-pakaian indah ini, wanita cantik di sisimu." Meskipun dia tidak menghormati ibu, tidak apa-apa, karena semua yang ibu lalui dalam hidup ini adalah agar kamu bisa sampai di sini dan ibu tidak akan merusaknya sekarang. Rizky menutup mulutnya dengan tangannya, menahan isak tangis. Ibu mengira sedang melindunginya. Mengira bahwa menerima penghinaan adalah cara untuk memastikan kebahagiaan anaknya. Mengira bahwa dia akan bahagia bersama Nadira.
Ibu Sari menyimpan foto itu kembali ke saku dan mulai memotong bawang. Sambil memotong, dia berbisik pelan, seolah sedang berdoa. Sebentar lagi, Sari, sebentar lagi. Sebentar lagi dia pulang dari perjalanan. Nanti kamu lihat senyumannya. Nanti kamu ingat kenapa ini semua sepadan. Rizky mematikan tablet sejenak. Tidak sanggup menyaksikan lebih lagi. Rasa sakitnya terlalu besar. Mengambil napas panjang, menghapus air mata dan menelepon bapaknya. Halo? Suara serak Bapak Hendra menjawab dari ujung telepon. Pak, ini aku, Rizky. Nak, kangen sekali. Bagaimana perjalanannya? Rizky menutup matanya. Bapaknya mengira dia masih di Jepang. Sudah merencanakan untuk tinggal 1 minggu lagi, namun rapat yang dibatalkan mengubah segalanya. Pak, aku perlu menceritakan sesuatu, tapi sebelumnya perlu bertanya. Bapak tahu bahwa ibu sedang tinggal di rumahku? Keheningan dari ujung sana. Kemudian suara Bapak Hendra yang kebingungan. Tinggal? Anakku, apa maksudnya? Ibumu bilang akan menghabiskan beberapa hari bersamamu dan Nadira untuk lebih mengenal menantu. Tapi itu waktu kamu berangkat 2 bulan lalu. 2 bulan? Rizky mengulang, meskipun sudah mengetahuinya. Ibu tinggal di sana selama itu? Tinggal, tapi ibu meneleponku setiap hari mengatakan semuanya baik-baik saja, bahwa dia sedang membantu beberapa hal di rumah, bahwa Nadira memperlakukannya dengan sangat baik. Rizky mengepalkan tinjunya. Lebih banyak kebohongan. Ibu menyembunyikan penderitaannya agar tidak membuat suaminya khawatir, agar tidak menghancurkan gambaran sempurna yang ingin dia pertahankan tentang kehidupan anaknya. Pak, Bapak sekarang di mana? Aku di rumah kakakmu di Surabaya. Ratna melahirkan minggu lalu, ingat? Aku datang untuk membantu dia. Rizky telah melupakan itu semua di tengah kekacauan ini. Telah lupa bahwa dia sekarang sudah menjadi paman. Pak, aku perlu Bapak pulang sekarang, hari ini. Hari ini? Tapi ada apa? Tidak bisa menjelaskan lewat telepon, tapi ini tentang ibu. Aku butuh Bapak di sini. Suara Bapak Hendra menjadi tegang, khawatir. Anakku, ibumu baik-baik saja? Dia sakit? Ibu masih hidup, Pak. Tapi tidak baik-baik saja. Percayai aku. Ambil penerbangan berikutnya dan kemari. Aku yang bayar tiketnya. Baiklah. Aku akan memberitahu Ratna dan mengambil penerbangan malam ini. Rizky menutup sambungan telepon dan kembali memandangi tablet. Nadira telah turun ke bawah, kini mengenakan robe sutra, riasan sempurna, rambut tertata rapi. Dia masuk ke dapur dan melewati Ibu Sari begitu saja, tanpa menoleh. Dia pergi ke kulkas, mengambil sebotol wine. Sari, siapkan meja untuk 3 orang dan gunakan peralatan makan yang bagus. Bukan yang jelek itu. Baik, Bu. Nadira keluar dari dapur membawa botol itu. Ibu Sari mulai menata meja makan, meletakkan piring-piring porselen impor dengan hati-hati, tangan gemetar karena kelelahan. Saat itulah bel pintu berbunyi. Rizky melihat Nadira hampir berlari menuju pintu. Dia membukanya dengan senyum lebar dan Bagas masuk seolah dialah pemilik tempat itu. Tinggi, bertato, senyum arogan, rambut diikat ke belakang. Dia menarik Nadira dari pinggang dan menciumnya di bibir. Sebuah ciuman yang panjang, dalam, tanpa rasa malu sedikit pun, tepat di lorong masuk rumah Rizky. Kangen, sayang, kata Bagas, menggigit bibirnya. Aku juga sangat kangen. Ayo masuk. Aku sudah menyiapkan soto ayam spesial yang kamu suka. Kamu yang masak? Nadira tertawa kecil. Anggap saja begitu.
Yang masak sebenarnya asisten rumah tangga, tapi di bawah pengawasanku. Mereka tertawa bersama dan pergi ke ruang tamu. Bagas menjatuhkan dirinya di sofa kulit, meletakkan kakinya di atas meja tengah. Nadira menuangkan wine untuk keduanya. "Si bodoh itu mana?" tanya Bagas sambil meneguk wine. Rizky membeku. "Si bodoh masih pergi." Nadira menjawab, duduk di pangkuannya. "Pulangnya baru minggu depan. Sampai saat itu rumah ini milik kita." "Bagaimana dengan kehamilannya?" Dia menelannya. Menelannya mentah-mentah. Sangat bahagia, mengira akan jadi ayah. "Kasihan." Bagas tertawa keras. "Luar biasa. Ketika anaknya lahir, kita peras tunjangan besar darinya lalu kabur." "Tepat sekali. Aku pikir minta 100 juta per bulan. Dengan hartanya, itu tidak seberapa." 100 juta per bulan, Bagas mengulang sambil bersiul. "Bisa hidup enak, ya? Dan masih ada sisa untuk kita investasikan di bisnis kita." Rizky merekam segalanya. Setiap kata, setiap tawa, setiap detik pengkhianatan terang-terangan itu. Ibu Sari masuk ke ruang tamu membawa nampan besar berisi soto ayam. Dia hampir tidak bisa memegangnya. Beratnya terlalu besar untuk lengannya yang lemah. Dia meletakkannya di meja dengan hati-hati, hampir menjatuhkannya. "Permisi," katanya pelan. Bagas memandangnya dengan jijik. "Nadira, asisten rumah tanggamu sudah terlalu tua. Ganti dengan yang baru dong." Nadira tertawa. "Aduh sayang, yang ini gratis. Bekerja demi makanan dan sudut kecil untuk tidur. Hemat banyak sekali." Bagas menaikkan alisnya. "Maksudnya?" "Dia adalah mertua," kata Nadira, melempar bom itu seolah sedang bercanda. Bagas menyemburkan wine kembali ke gelasnya. "Mertua? Ibu dari Rizky?" "Betul sekali. Dan dia membiarkannya?" "Dia bahkan tidak tahu, sayang. Ibu Sari datang ketika dia pergi. Aku bilang dia boleh tinggal, tapi sebagai asisten saja. Dia menerima begitu saja. Kurasa dia begitu putus asa ingin dekat dengan anaknya sehingga dia akan menerima apapun." Bagas tertawa keras sambil memukul meja. "Kamu memang kejam. Menjadikan mertua sebagai budak." "Betul. Dan tahu yang paling bagusnya? Dia tidak menceritakan apapun kepada Rizky. Takut merusak kebahagiaannya." "Menyedihkan, kan?" Ibu Sari, yang sudah kembali ke dapur, berhenti di ambang pintu. Rizky melihat dari sudut kamera bahwa ibu telah mendengar semuanya. Wajahnya memutih, lututnya goyah. Dia bersandar ke dinding, meletakkan tangan ke dadanya, bernapas dengan susah payah. Nadira terus tertawa, menuangkan lebih banyak wine untuk Bagas. "Ayo, kita makan. Setelah makan malam kita naik ke kamar. Manfaatkan saja rumah yang kosong ini." Mereka memakan soto ayam yang dibuat Ibu Sari, memuji rasanya, tertawa dengan lelucon-lelucon pribadi, merencanakan masa depan bersama. Sebuah masa depan yang dibangun di atas kebohongan dan uang curian. Ketika selesai, mereka naik ke kamar. Rizky mematikan kamera di ruangan itu. Dia tidak mau melihat. Dia sudah melihat cukup banyak. Ibu Sari tinggal sendirian di dapur mencuci piring, air mata jatuh diam-diam di antara busa sabun. Dia membersihkan setiap piring dengan hati-hati, mengelap setiap sendok garpu, menyimpan semuanya di tempatnya. Ketika selesai, dia mengambil foto Rizky kecil lagi. "Maafkan ibu, nak," bisiknya, mencium gambar yang sudah pudar itu. "Maafkan ibu karena tidak cukup kuat untuk pergi dari sini.
Maafkan ibu karena menahan semua ini dalam diam. Ibu sangat takut kamu menganggap ibu lemah, sangat takut kamu kecewa kepada ibu. Rizky menutup tablet, mengambil ponsel dan mengetik pesan untuk Dian. Semua sudah terekam, pengakuan lengkap. Dia dan kekasihnya merencanakan segalanya, menggunakan ibuku sebagai budak. Berapa lama lagi sampai kita bisa bertindak? Jawaban datang dalam hitungan detik. 3 hari lagi. Perlu menyelesaikan dokumen-dokumen hukum. Tahan 3 hari lagi. Rizky memandang keluar jendela hotel. 3 hari. 72 jam. 4.320 menit ibunya menderita. Namun setelah itu, Nadira akan mengetahui apa artinya mengusik orang yang salah. Karena Rizky tidak hanya akan mempermalukannya, dia akan menghancurkan setiap kepingan kehidupan palsu yang telah dibangunnya, melepas topengnya di depan semua orang yang telah ditipu, dan memastikan bahwa namanya menjadi sinonim pengkhianatan dan kebohongan. Dan ketika semuanya berakhir, ketika Nadira sudah hancur, tanpa uang, tanpa kekasih, tanpa masa depan, Rizky akan memeluk ibunya dan meminta maaf sambil berlutut. Maaf karena terlambat menyadari. Maaf karena mempercayai orang yang salah, namun di atas segalanya maaf karena telah membiarkan wanita terpenting dalam hidupnya menderita sendirian sementara dia berada jauh. 3 hari. Hanya 3 hari lagi dan badai itu akan turun. Bapak Hendra tiba pada Minggu malam, langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Rizky menemuinya di parkiran hotel dan ketika bapaknya turun dari taksi, keduanya saling berpelukan dalam diam. Bapak Hendra terlihat lebih kurus, rambutnya lebih putih dari yang diingat Rizky. Pekerja yang sudah pensiun, tangan kapalan setelah 40 tahun mengangkat beban, mata lelah namun masih bersinar dengan martabat. "Di mana ibumu?" Itulah kata-kata pertamanya. "Masih di rumah, Pak. Sebelum kita menjemputnya, Bapak perlu melihat sesuatu." Rizky membawa bapaknya ke kamar hotel, membuka laptop dan memperlihatkan rekaman-rekaman itu. 3 hari voltage yang telah dikompilasi. Nadira mempermalukan Ibu Sari, Bagas menertawakan situasinya, keduanya merencanakan penipuan tunjangan, Ibu Sari menangis sendirian di dapur, mencium foto anaknya. Bapak Hendra menyaksikan semuanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun Rizky bisa melihat. Melihat tangan bapaknya gemetar, melihat rahangnya mengunci, melihat air mata yang berusaha ditahannya namun tetap lolos. Ketika video terakhir berakhir, Bapak Hendra berdiri perlahan, berjalan menuju jendela dan berdiri di sana, memandangi kekosongan. "Aku seharusnya menyadarinya," katanya, suaranya pecah. Ketika dia menelepon, aku seharusnya menyadari dari suaranya bahwa ada yang tidak beres. Dia menyembunyikannya dengan baik, Pak. Menyembunyikan dari semua orang. 2 bulan, Rizky, 2 bulan istriku diperlakukan seperti binatang dan aku tidak curiga sedikit pun. Rizky mendekat, meletakkan tangan di bahu bapaknya. "Ini bukan salah Bapak, ini salah saya. Saya yang membawa wanita ini ke dalam keluarga kita. Saya yang mempercayainya. Saya yang membiarkan ini terjadi." Bapak Hendra berbalik, mata merahnya menatap anaknya. "Lalu sekarang, apa yang akan kamu lakukan?" Besok malam, Nadira sudah menjadwalkan makan malam. Dia akan mengumumkan kehamilannya kepada teman-temannya, kepada beberapa orang penting. Acaranya di rumah. Dian sudah menyiapkan segalanya. Kita akan mempermalukannya di depan semua orang. "Dan ibumu? Dia tahu sesuatu?" "Tidak, ibu belum boleh tahu. Kalau tahu, dia mungkin akan mencoba menghalangi. Mungkin ingin melindungi kebahagiaanku, meskipun dengan mengorbankan kebahagiaannya sendiri." Bapak Hendra mengangguk, mengakui kebenaran dalam kata-kata itu. Dia sangat mengenal istrinya. Mengenal hati yang selalu mendahulukan orang lain. "Kalau begitu, besok," kata Bapak Hendra,
Suaranya menguat. Kita ke sana dan selamatkan dia dari mimpi buruk ini. Kita akan ke sana, tapi sebelumnya aku perlu Bapak mempercayaiku. Ini akan berat untuk disaksikan, tapi perlu dibiarkan terjadi sampai saat yang tepat. Bapaknya mengambil napas panjang. Aku percaya kamu, Nak. Keesokan paginya, Rizky menelepon kakaknya Ratna. Dia menjawab dengan suara seorang ibu baru yang kelelahan, bayi menangis di latar belakang. Rizky, tidak disangka-sangka. Kukira kamu masih di Jepang. Aku sudah pulang lebih awal, Kak. Dengarkan, aku perlu kakak datang ke Jakarta hari ini. Hari ini, Rizky? Aku baru saja melahirkan. Aku tidak bisa bepergian sekarang. Aku tahu, tapi ini soal ibu. Ini mendesak. Nada dalam suaranya membuat Ratna berhenti. Ada apa dengan ibu? Tidak bisa menjelaskan lewat telepon, tapi dia butuh kakak. Kita semua butuh kakak. Ada jeda. Ratna mengenal adiknya, tahu kapan dia berbicara serius. Baiklah. Aku titipkan bayi ke mertua dan ambil penerbangan sore. Tapi kamu harus ceritakan semuanya ketika aku tiba. Akan kuceritakan. Aku janji. Pukul 6 sore, rumah Rizky mulai dipenuhi tamu. Nadira telah mengundang 20 orang untuk makan malam istimewa itu. Teman-temannya, beberapa rekan kerja Rizky yang jarang ditemuinya, kenalan dari kalangan atas. Semua datang berpakaian rapi, membawa hadiah terbungkus, tersenyum, tanpa tahu apa yang akan segera terjadi. Rizky mengamati segalanya melalui kamera di tablet, bersembunyi di dalam mobil yang diparkir 2 blok di bawah. Dian berada di sampingnya meninjau dokumen-dokumen untuk ke-10 kalinya. Bapak Hendra di kursi belakang, tangan mengepal. Ratna telah tiba 1 jam lalu dan ketika Rizky memperlihatkan rekaman-rekaman itu kepadanya, kakaknya menangis begitu keras hingga dia mengira Ratna akan pingsan. Wanita itu, Ratna berulang kali di antara isak tangisnya, wanita itu melakukan ini kepada ibu kita. Kini keempat orang itu menunggu saat yang tepat. Di dalam rumah, Nadira tampak bersinar, gaun biru mahal, sepatu hak tinggi, rambut diikat dalam sanggul yang elegan. Dia berkeliling di antara tamu-tamu sambil membawa gelas-gelas champagne, tertawa keras, menerima ucapan selamat yang prematur. Bagas tidak ada di sana, tentu saja. Dia punya peran berbeda dalam sandiwara ini. Ibu Sari melayani para tamu. Berjalan di antara orang-orang membawa nampan-nampan berat berisi lemper dan pastel, mengambil gelas-gelas kosong, membersihkan yang tumpah di lantai. Dia mengenakan seragam asisten rumah tangga sederhana yang dibeli Nadira, sangat berbeda dari pakaian mewah para tamu. Tidak ada yang memperhatikannya, dia tidak terlihat. Hanya seorang asisten biasa. Tepat pukul 8, Nadira mengetuk gelasnya meminta perhatian. Semua orang berbalik ke arahnya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah datang. Aku tahu aku mengundang semuanya mendadak, tapi aku tidak bisa menyimpan kejutan ini lebih lama lagi. Dia membuat jeda dramatis, tangan memegang perut yang masih rata. Aku hamil. Ruangan meledak dalam tepuk tangan dan teriakan kegembiraan. Para wanita berlari memeluk Nadira. Para pria bersulang untuk kabar itu. Itu adalah pesta, sebuah perayaan kebohongan sempurna. Saat itulah pintu depan terbuka. Rizky masuk pertama. Setelan gelap, wajah serius, mata terpaku pada Nadira. Di belakangnya, Dian dengan map hitam di bawah lengannya. Kemudian Bapak Hendra, rahang mengunci. Terakhir, Ratna, mata masih merah karena terlalu banyak menangis. Keramaian pesta mereda. Semua orang memandang ke arah pintu dengan bingung. Nadira membeku, gelas champagne gemetar di tangannya. Rizky, katanya, suaranya keluar melengking. Sayang,
Apa yang kamu lakukan di sini? Kukira kamu baru pulang minggu depan. Ada perubahan rencana, jawab Rizky, suaranya dingin seperti es. Dia berjalan perlahan menuju tengah ruangan, semua orang memberi jalan. Rapat dibatalkan. Aku pulang lebih awal. Beruntung sekali, ya? Aku tiba tepat waktu untuk acaramu ini. Nadira mencoba tersenyum, namun senyumannya keluar bengkok. Sayang, aku mau memberitahumu. Ingin membuat kejutan. Kamu akan jadi ayah. Rizky berhenti di hadapannya, menatap dalam-dalam ke mata yang pernah dianggapnya indah dan kini hanya tampak seperti racun. Ayah? Anak kita? Dia mencoba memegang tangannya, namun Rizky mundur. Menarik, karena aku sangat yakin bahwa aku tidak bisa menjadi ayah. Nadira berkedip kebingungan. Beberapa tamu mulai berbisik satu sama lain. Maksudnya tidak bisa? Tentu saja bisa. Rizky berbalik kepada para tamu. Teman-teman, maaf mengganggu pesta, tapi aku perlu berbagi sesuatu dengan kalian, sebuah kebenaran yang baru saja aku temukan. Dia memberi isyarat kepada Dian, yang mendekat dengan mapnya. Rizky, apa yang kamu lakukan? Tanya Nadira, kepanikan mulai muncul di suaranya. Aku sedang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dian membuka map dan mengeluarkan sebuah dokumen. Dia membacanya keras-keras untuk seluruh ruangan. Hasil pemeriksaan medis vasektomi. Pasien, Rizky Saputra. Tanggal prosedur, 2 tahun lalu. Hasil, ketidakmampuan permanen untuk memiliki anak. Ruangan hening total. Nadira memucat. Itu bohong. Itu bohong. Rizky mengambil dokumen itu dan memperlihatkannya kepada tamu-tamu yang paling dekat. Di sini ada stempel rumah sakit, tanda tangan dokter, hasil pemeriksaan pasca operasi, semuanya sudah diautentikasi. Aku melakukan vasektomi 2 tahun lalu, Nadira. Anak yang sedang kamu kandung ini tidak pernah menjadi anakku dan kamu tahu itu. Skandal meledak di ruangan itu, orang-orang berteriak, bertanya, beberapa mencoba keluar. Nadira mencoba berbicara, namun Rizky belum selesai. Dian, tunjukkan sisanya. Dian menyalakan TV besar di ruang tamu. Layar berkedip dan mulai memutar sebuah video. Rekaman minggu lalu. Nadira dan Bagas di ruang tamu tertawa, merencanakan penipuan tunjangan, kata-kata si bodoh dan 100 juta per bulan bergema melalui speaker. Nadira melepaskan gelasnya. Kaca itu hancur berkeping-keping di lantai marmer. Video terus berjalan di layar besar. Nadira dan Bagas berciuman di sofa, tertawa sambil merencanakan bagaimana memeras uang dari Rizky. Orang-orang di ruangan itu terpaku, mulut ternganga, menyaksikan pembongkaran itu secara langsung. Beberapa merekam dengan ponsel mereka, yang lain menutup mulut dalam keadaan terkejut. Nadira mencoba berlari menuju TV untuk mematikannya, namun Rizky menghalangi jalannya. Minggir, teriaknya, suaranya melengking, keputusasaan terpampang jelas di wajahnya. Tidak, semua orang akan menyaksikan sampai akhir. Ini pelanggaran privasi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Privasi? Rizky tertawa pahit. Di rumahku, dengan uangku, menggunakan keluargaku. Video berganti. Kini menampilkan adegan lain. Nadira di dapur menumpahkan air di lantai yang baru saja dibersihkan Ibu Sari. Suaranya jernih seperti kristal, lep lagi, Sari. Dan kali ini lakukan dengan benar. Ratna melangkah maju, matanya tertancap pada Nadira. Wanita dalam video itu adalah ibuku, ibu kita. Dan kamu memperlakukannya seperti budak di dalam rumah adikku? Nadira mencoba menjelaskan, kata-katanya keluar berhamburan.
Tidak seperti itu. Dia ingin membantu. Dia yang meminta untuk tinggal. Bohong. Suara Bapak Hendra meledak di tengah ruangan. Dia maju hingga berhadapan muka dengan Nadira. Istriku menghormatimu, mempercayaimu, dan kamu menjadikannya pembantu di rumah anaknya sendiri. Lebih banyak video diputar di TV. Nadira dan teman-temannya menertawa Ibu Sari. Tika menyarankan agar dia mencuci mobil-mobil mereka. Wulan memanggilnya tua, dan di setiap adegan, Ibu Sari menundukkan kepala, berbisik, "Baik, Bu," menerima segalanya dalam diam. Seorang wanita di antara penonton, teman Nadira, melemparkan gelasnya champagne ke lantai. "Aku ada di sini," aku ikut tertawa. "Ya Tuhan," aku menertawa ibunya. Dia memandang Rizky dengan air mata di matanya. "Maafkan aku, kami tidak tahu siapa dia." "Tidak ada yang tahu," kata Rizky, suaranya keras, karena dia malu untuk menceritakannya, malu mengakui bahwa menantunya sedang mempermalukannya. Dia pikir jika diam aku akan bahagia. Video sampai pada adegan yang paling buruk. Ibu Sari sendirian di dapur menangis, mencium foto Rizky kecil, suaranya pecah. "Maafkan Ibu karena tidak cukup kuat untuk pergi dari sini." Keheningan yang turun di ruangan itu terasa seperti di pemakaman. Banyak orang menangis terang-terangan. Bahkan para pria yang biasanya terkendali pun diam-diam mengusap mata mereka. Nadira mencoba kartu terakhirnya, berlutut secara dramatis, tangan mengatup. "Rizky, tolong, aku bisa menjelaskan? Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi kita bisa menyelesaikan ini. Aku mencintaimu." "Kamu mencintai uangku," Rizky mengoreksinya, memandangnya tanpa setetes belas kasihan pun. "Dan itu pun tidak akan kamu miliki lagi." Dian mendekat, mengulurkan amplop tebal. "Nadira Kusuma Dewi, kamu secara resmi diberitahukan. Gugatan cerai atas penipuan pernikahan, penggelapan, dan penganiayaan. Semua terdokumentasi, direkam, dan diautentikasi." Nadira mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, merobeknya dan membaca beberapa baris pertama. Wajahnya semakin memucat. "Kamu mengusirku dari rumah?" "Ya." "Kamu punya 1 jam untuk mengambil barang-barangmu dan pergi. Semua barang yang dibeli dengan uangku tetap di sini. Kamu hanya boleh membawa apa yang kamu bawa ketika masuk ke sini, yang artinya, pada dasarnya tidak ada apa-apa." "Rizky, jangan lakukan ini. Aku hamil." "Di mana aku akan tinggal?" "Bersama Bagas, ayah anakmu." "Ah, tunggu." Rizky mengambil ponselnya dari saku dan memperlihatkan layarnya kepadanya. "Aku lupa memberitahumu. Aku meneleponnya tadi pagi. Memberitahunya bahwa kamu hamil dan anak itu adalah anaknya. Tahukah kamu apa yang dikatakannya?" Nadira memutih seperti kertas. Rizky menirukan suara Bagas. "Anak siapa? Aku tidak mau punya anak." Wanita gila ini mencoba menjebakku. Dia menyimpan ponselnya. Dia sudah memblokirmu di semua platform. Meninggalkanmu bahkan sebelum kamu mengetahuinya. Nadira ambruk ke lantai, terisak-isak. Itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata seseorang yang menyaksikan istana kartu reminya runtuh. "Tapi masih ada lagi," lanjut Rizky. "Dian, ceritakan soal tuntutan-tuntutannya." Dian membuka map lain. "Nadira, selain perceraian, kamu menghadapi tuntutan penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP, pemalsuan dokumen berdasarkan pasal 263 KUHP, penggelapan 4 miliar rupiah. Polisi sudah diberitahu, seorang petugas sedang dalam perjalanan." 4 miliar? Seseorang di antara penonton berteriak. "Dia mencuri 4 miliar?
Rizky perlahan menjelaskan, selama 3 tahun. Transfer-transfer kecil yang tidak aku sadari karena aku mempercayainya, sampai Dian menyelidiki dan menemukan rekening-rekening fiktif itu. Nadira berdiri sempoyongan, maskara mengalir di wajahnya. Kalian tidak bisa melakukan ini kepadaku. Aku akan menggugat. Aku akan membuktikan bahwa ini semua bohong. Dengan pengacara mana? Dian bertanya dengan tenang. Semua kantor yang kamu coba hubungi minggu ini menolak kasusnya. Tidak ada yang mau membela apa yang telah kamu lakukan. Saat itulah pintu belakang rumah terbuka. Ibu Sari masuk ke ruang tamu. Dia telah mendengar segalanya dari dapur. Telah melihat video-video yang terpantul di kaca jendela. Telah mendengarkan setiap tuduhan, setiap pengungkapan, setiap pembelaan menyedihkan dari Nadira dan kini dia berdiri di sana. Celemek masih terikat di pinggang, tangan gemetar, namun tatapan mata teguh. Ibu, Rizky berbisik melihatnya di sana. Ibu Sari berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Semua orang memberi jalan. Dia berhenti di hadapan Nadira yang masih terduduk di lantai, hancur lebur. Berdiri, kata Ibu Sari, suaranya pelan namun penuh wibawa. Nadira mendongak, matanya merah. Ibu Sari, aku, Nadira berdiri dengan susah payah, seluruh tubuhnya gemetar. Ibu Sari menatap dalam-dalam ke matanya. Selama beberapa detik yang panjang, tidak ada seorang pun yang bernapas. Kemudian wanita itu berkata, aku membersihkan kotoranmu, mencuci pakaianmu, memasak makananmu, tidur di lantai agar kamu bisa memiliki tempat tidur yang bersih, menanggung hinaan-hinaanmu dalam diam. Tahukah kamu kenapa? Nadira tidak menjawab. Karena aku pikir kamu membuat anakku bahagia. Aku pikir dia benar-benar mencintaimu dan aku akan melakukan apapun, pengorbanan apapun untuk tidak menghancurkan kebahagiaannya. Namun kamu tidak membuat dia bahagia. Kamu sedang menghancurkannya dari dalam, mencuri darinya, membohonginya, menggunakannya. Air mata mengalir di wajah Ibu Sari, namun suaranya tetap teguh. Kamu muda, cantik, sehat, masih punya seluruh hidup di depanmu, tapi tahukah kamu apa yang tidak kamu miliki? Karakter. Dan tanpa karakter kamu akan selalu miskin, meskipun penuh dengan uang curian. Nadira terisak, namun Ibu Sari belum selesai. Aku membesarkan anakku dengan martabat. Mengajarinya bekerja dengan jujur, menghormati sesama, tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun hanya karena memiliki lebih banyak uang. Dan aku melakukan itu sambil menahan lapar, kedinginan, memakai pakaian tua. Namun tidak pernah sekalipun dalam hidupku aku mengajarinya untuk menginjak orang lain. Ruangan itu benar-benar hening. Hanya suara tangisan Nadira yang bergema. Sekarang pergi dari hadapanku, pergi dari rumah anakku dan jangan pernah kembali. Nadira mencoba berbicara, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Dia berlari naik tangga, sepatu hak tingginya membentur lantai marmer dan mengunci diri di kamar. Terdengar suara dia mengobrak-abrik laci, melempar pakaian ke dalam koper. Rizky mendekati ibunya, memegang tangannya. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku karena membiarkan ini terjadi. Ibu Sari tersenyum di balik air matanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Kamu tidak tahu. Aku seharusnya menyadarinya. Seharusnya lebih sering meneleponmu. Seharusnya curiga. Dia menipu kamu. Menipu semua orang, tapi sekarang sudah selesai. Bapak Hendra mendekat dan memeluk istrinya. Ratna ikut bergabung dalam pelukan itu. Keempat orang itu berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang asing, sebuah keluarga yang akhirnya bersatu kembali. 15 menit kemudian, Nadira turun dengan 2 koper. Wajah bengkak, riasan hancur, pakaian kusut, dia melewati semua orang tanpa melihat,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di pintu, dia berbalik untuk terakhir kalinya, memandang Rizky dengan kebencian murni. "Kamu akan menyesal." "Tidak," jawab Rizky. "Kamu yang akan menyesal." Nadira keluar sambil membanting pintu dan tidak pernah kembali lagi. Keesokan harinya, makan malam tiba dengan keheningan yang aneh. Rizky tidak tidur. Dia duduk sepanjang malam di sofa ruang tamu, memandangi pintu tempat Nadira keluar. Ibu Sari juga tidak tidur. Dia berada di dapur menyiapkan kopi, menata lemari, membersihkan yang sudah bersih. Itulah caranya memproses semua yang telah terjadi. Ketika matahari mulai terbit, Bapak Hendra turun dari tangga dan menemukan istrinya berdiri di depan wastafel, tangan gemetar, memegang cangkir kosong. "Sari," panggilnya lembut. Dia berbalik. Matanya merah, namun ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi rasa malu, melainkan kelegaan. "Hendra, aku perlu menceritakan sesuatu kepadamu, sesuatu yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun." Dia mendekat, memegang tangannya. "Ada apa, sayangku?" Ibu Sari mengambil napas panjang, kata-katanya keluar perlahan, seolah setiap kata menyakitkan. "Ingatkah ketika aku meneleponmu, beberapa hari setelah tiba di sini? Aku bilang semuanya baik-baik saja, bahwa Nadira memperlakukanku dengan sangat baik. Ingat?" Aku berbohong. Air mata mengalir di wajahnya. Hari itu, dia telah mendorongku. Aku jatuh dan membenturkan lengan ke sudut meja. Memar. Sangat sakit. Tapi ketika kamu menelepon, aku berpura-pura semuanya sempurna. Rizky yang telah mendengar segalanya dari ruang tamu, masuk ke dapur. Hatinya mencelos. Memar itu. Akhirnya kebenaran terungkap. "Ibu," katanya, suaranya pecah, "dia menyakitimu?" Ibu Sari menundukkan matanya. "Tidak disengaja. Dia sedang terburu-buru. Aku menghalangi jalannya. Dia mendorongku untuk lewat. Aku kehilangan keseimbangan." "Tidak disengaja?" Ratna muncul di ambang pintu, wajahnya merah karena marah. "Ibu, dia mendorongmu dengan cukup keras hingga meninggalkan Memar." "Itu bukan tidak disengaja. Itu hanya sekali itu saja," Ibu Sari mencoba membenarkan. "Setelah itu dia tidak pernah lagi menyentuhku secara fisik. Hanya kata-kata, penghinaan-penghinaan saja." Rizky berlutut di hadapan ibunya, memegang tangan-tangannya yang kapalan di antara tangannya. "Ibu, kenapa ibu tidak pergi? Kenapa tetap menanggung semua ini?" Ibu Sari menatap dalam-dalam ke mata anaknya. "Karena ketika aku tiba di sini, dia mengatakan sesuatu kepadaku. Dia bilang bahwa kamu sangat stres dengan pekerjaan, bahwa masalah apapun di rumah akan membuatmu semakin buruk. Dia bilang bahwa jika aku mengeluh, jika aku menceritakan sesuatu, kamu akan mengalami keruntuhan, bahwa kamu sudah berada di batas kemampuanmu." Rizky merasakan lantai amblas dari bawah kakinya. "Dan ibu mempercayainya?" "Aku mempercayainya karena dia berbicara dengan begitu meyakinkan. Karena aku tahu kamu bekerja terlalu keras. Karena aku takut kehilanganmu, Nak. Takut bahwa suatu hari tekanannya terlalu besar dan kamu jatuh sakit. Jadi aku pikir, jika aku menanggung ini dalam diam, setidaknya kamu baik-baik saja, setidaknya kamu tidak menderita." Air mata Rizky jatuh tak terkendali. Dia memeluk ibunya dengan erat, tubuhnya gemetar karena isak tangis. "Maafkan aku. Maafkan aku karena membawa wanita itu ke dalam kehidupan kita. Maafkan aku karena tidak menyadari bahwa ibu sedang menderita. Tidak ada yang perlu dimaafkan, sayangku. Kamu tidak tahu. Aku seharusnya curiga. Seharusnya lebih sering menelepon.
Seharusnya pulang lebih awal. Bapak Hendra meletakkan tangannya di bahu anaknya. Rizky, ini bukan salahmu, ini salah dia. Hanya salah dia. Saat itulah bel pintu berbunyi. Rizky berdiri, mengusap wajahnya dan pergi membukakan pintu. Itu adalah seorang jurusita pengadilan yang ditemani 2 orang polisi. Pak Rizky Saputra? Ya? Kami perlu memberitahu Bapak tentang perkembangan kasus terhadap Nadira Kusumadewi. Dia ditahan 1 jam lalu ketika mencoba menaiki penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Rizky merasakan kepuasan yang pahit. Dia mencoba melarikan diri, sudah mencoba, namun namanya ada di daftar pembatasan yang diminta oleh pengacaranya. Dia sekarang dalam tahanan, menunggu sidang. Petugas itu menyerahkan sebuah amplop. Ini detailnya. Sidang besok pukul 10 pagi. Kehadiran Bapak sebagai korban diperlukan. Aku akan hadir. Ketika para polisi pergi, Rizky kembali ke dapur. Seluruh keluarga sudah berkumpul. Ibu Sari, Bapak Hendra, Ratna, dan bahkan bayi yang baru lahir milik kakaknya tidur tenang dalam pelukannya. Nadira ditangkap, Rizky mengumumkan. Dia mencoba melarikan diri dari negara ini. Ratna tertawa pahit. Tentu saja dia mencoba, pengecut sampai akhir. Sidangnya besok. Dian bilang dengan semua bukti ini dia bisa mendapat hukuman hingga 5 tahun. Ibu Sari diam, memproses informasi itu. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Aku ingin hadir di sana. Rizky memandangnya. Ibu tidak perlu hadir. Aku ingin hadir di sana, dia mengulang dengan lebih tegas. Aku ingin menatap matanya untuk terakhir kalinya. Aku ingin dia melihat bahwa dia tidak berhasil mematahkanku, bahwa aku masih berdiri. Bapak Hendra tersenyum bangga. Inilah istriku. Keesokan harinya, seluruh keluarga hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nadira masuk dengan tangan di borgol, wajah tanpa riasan, rambut acak-acakan, pakaian kusut. Dia memandang Rizky dengan kebencian murni, namun ketika melihat Ibu Sari duduk di sampingnya, dia memalingkan pandangan. Hakim membacakan dakwaan-dakwaan, penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP, pemalsuan dokumen berdasarkan pasal 263 KUHP, penggelapan 4 miliar rupiah, kehamilan palsu, penganiayaan. Daftarnya panjang. Dian menyajikan semua bukti, video-video, rekaman audio, rekening koran, dokumen-dokumen palsu, kesaksian-kesaksian. Semuanya tidak terbantahkan. Pengacara Nadira mencoba berdalih bahwa dia adalah korban manipulasi, bahwa Bagas telah memaksanya melakukan segalanya. Namun ketika Dian memperlihatkan video-video dia tertawa, merencanakan, mempermalukan Ibu Sari dengan senang hati, argumen itu runtuh dengan sendirinya. Hakim mengetuk palu. Nadira Kusumadewi, kamu dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Kamu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dalam rezim tertutup. Ditambah pengembalian penuh atas nilai-nilai yang digelapkan. Ditambah ganti rugi atas kerugian moral sebesar 1 miliar rupiah yang harus dibayarkan kepada korban, Ibu Sari Saputra. Nadira berteriak, mencoba melepaskan diri dari penjaga-penjaga, namun diseret keluar ruangan sambil berteriak-teriak. Ini belum selesai. Aku akan menuntut kalian semua. Aku akan, pintu tertutup, memotong teriakan-teriakannya. Ibu Sari mengambil napas panjang. Bapak Hendra menggenggam tangannya. Rizky memeluk ibunya, merasakan beban yang sangat besar terangkat dari bahunya. Sudah selesai, Bu, sudah benar-benar selesai. Namun ketika mereka sedang keluar dari pengadilan, seorang pria mendekat, tinggi, berpakaian rapi, sekitar 50-an tahun. Permisi, apakah kalian keluarga Saputra?
Rizky waspada. Iya. Bapak siapa? Nama saya Pak Wahyu Susanto. Saya adalah ayah dari Nadira. Keheningan itu terasa berat. Rizky hampir mengatakan sesuatu, namun pria itu mengangkat tangannya. Aku tidak datang untuk meminta keringanan hukuman, aku datang untuk meminta maaf. Dia memandang langsung ke arah Ibu Sari. Bu, saya dan istri saya membesarkan anak itu dengan segalanya. Kami memberikan pendidikan, kenyamanan, nilai-nilai moral, atau setidaknya kami pikir demikian. Namun di suatu titik kami gagal. Dan akibat dari kegagalan itu menghancurkan kehidupan kalian. Ibu Sari diam, hanya mendengarkan. Aku baru mengetahui kemarin apa yang dia lakukan. Aku melihat video-video yang beredar. Aku melihat bagaimana dia memperlakukan ibu. Pak Wahyu Susanto memiliki air mata di matanya. Istri saya mengalami krisis setelah menontonnya. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kami tidak tahu bahwa anak kami mampu melakukan hal seperti ini. Bapak tidak bersalah, kata Ibu Sari dengan lembut. Saya memang bersalah, karena di suatu titik kami membesarkan anak perempuan yang berpikir bahwa dia bisa menginjak orang lain dan karena itulah saya ingin menawarkan sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Rizky. Ada sebuah yayasan yang membantu perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan psikologis. Saya ingin mengundang Ibu Sari untuk menjadi juru bicara, untuk menceritakan kisahnya dan membantu perempuan-perempuan lain agar tidak mengalami apa yang dialaminya. Ibu Sari mengambil kartu itu dengan terkejut. Tapi saya tidak bisa berbicara di depan umum. Ibu tidak perlu bisa. Ibu hanya perlu sudah menjalaninya dan kisah ibu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Rizky memandang ibunya, melihat di matanya sesuatu yang sudah lama tidak terlihat. Harapan. Saya menerima, kata Ibu Sari. Dan pada saat itu segalanya berubah. Apa yang dimulai sebagai tragedi berubah menjadi sebuah tujuan. 6 bulan kemudian, rumah besar Rizky memiliki energi yang sama sekali berbeda. Apa yang dulunya adalah istana dingin, penuh dengan kepura-puraan dan kebohongan, kini menjadi rumah yang sesungguhnya. Ibu Sari bangun setiap hari di kamar utama yang didesak Rizky agar dia tempati, dengan pemandangan taman yang dia rawat sendiri setiap pagi. Bapak Hendra memasang hamok di teras tempat dia menghabiskan sore hari membaca koran. Ratna berkunjung setiap akhir pekan bersama bayinya, memenuhi rumah dengan tawa. Rizky mengubah ruang yang dulunya milik Nadira menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ruang pakaian itu menjadi kantor proyek sosial yang kini dikelola Ibu Sari, Suara Kehidupan, sebuah inisiatif yang membantu perempuan-perempuan korban kekerasan psikologis untuk memulihkan martabat mereka. Pada Sabtu pagi itu, Ibu Sari sedang menyiapkan sarapan ketika mendengar bel pintu. Itu adalah Dian, ditemani seorang wanita muda sekitar 30-an tahun, dengan mata ketakutan dan pakaian sederhana. Ibu Sari, ini adalah Fitri. Dia melihat wawancara ibu di televisi minggu lalu dan meminta bantuan. Ibu Sari membersihkan tangannya di celemek dan mendekat dengan senyum hangat yang mencairkan segala ketakutan. Selamat datang, Nak. Duduk di sini. Ibu buatkan teh jahe. Fitri duduk dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari yang paling menyakitkan, kata Ibu Sari dengan lembut, duduk di sampingnya. Suamiku tidak pernah memukulku, tapi dia membuatku merasa kecil, tidak berguna, bodoh. Dia bilang tidak ada yang mau menerimaku. Bahwa aku beruntung dia mau bertahan denganku. Air mata mengalir. Ketika aku melihat ibu di TV menceritakan bagaimana ibu dipermalukan namun tetap berhasil keluar, aku pikir mungkin aku juga bisa. Ibu Sari memegang tangan gadis itu. Kamu tidak hanya bisa, kamu memang berhak untuk bisa. Tidak ada seorang pun yang berhak membuatmu merasa kurang dari apa yang kamu sebenarnya.
Tidak ada. Selama 1 jam berikutnya, Ibu Sari berbicara dengan Fitri, berbagi kisahnya secara lengkap, menjelaskan sumber daya yang tersedia, menawarkan tempat berlindung sementara jika diperlukan. Ketika gadis itu pergi dari sana, matanya masih merah, namun ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Ada harapan. Rizky menyaksikan segalanya dari kejauhan, bersandar di ambang pintu, hatinya meluap dengan kebanggaan. Ibu yang dikenalnya selalu kuat, namun kini dia telah menemukan bahwa rasa sakitnya bisa diubah menjadi penyembuhan bagi orang lain. Ibu, panggilnya ketika Fitri pergi. Ada yang perlu kuperlihatkan kepadamu. Dia membawa Ibu Sari ke taman belakang. Di sana, di tempat yang dulunya hanya ada rumput, kini berdiri sebuah bangunan baru, sebuah pusat komunitas kecil yang dicat kuning muda, dengan jendela-jendela besar dan sebuah papan di pintu masuknya. Ibu Sari membaca dengan suara keras, suaranya gemetar. Pusat Komunitas Ibu Sari Saputra. Ada 10 ruangan, Rizky menjelaskan, air matanya sudah mengalir. Untuk konseling psikologis, hukum, kursus-kursus kejuruan, semuanya gratis. Semuanya atas nama ibu, karena ibu mengajarkanku bahwa rasa sakit memiliki 2 jalan. Entah itu menghancurkanmu atau mengubahmu menjadi seseorang yang mencegah rasa sakit orang lain. Ibu Sari menutup wajahnya dengan tangannya, terisak-isak. Bapak Hendra memeluknya dari belakang, juga menangis. Ratna merekam semuanya dengan ponselnya, tanpa mencoba menyembunyikan air matanya. Anakku, kata Ibu Sari, memegang wajah Rizky di antara tangannya. Ibu menahan lapar agar kamu bisa belajar, menahan kedinginan agar kamu bisa punya pakaian, menanggung penghinaan agar kamu tidak menderita. Dan tahukah kamu kenapa? Karena ibu selalu tahu bahwa kamu akan menggunakan semua yang ibu berikan untuk berbuat kebaikan. Dan hari ini, melihat ini semua, ibu tahu bahwa setiap pengorbanan itu sepadan. Rizky berlutut di hadapan ibunya, seperti yang dilakukannya beberapa bulan lalu, namun kali ini bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk berterima kasih. Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih karena mengajarkanku bahwa karakter tidak bisa dibeli, bahwa martabat tidak bisa dijual, bahwa cinta yang sesungguhnya tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menghancurkan. Ibu adalah wanita terkuat yang pernah ku kenal dan semua yang aku miliki sekarang adalah berkat ibu. Peresmian pusat itu diadakan seminggu kemudian. Lebih dari 100 perempuan hadir. Sebagian sudah pernah dibantu oleh Ibu Sari. Yang lain datang untuk mencari bantuan untuk pertama kalinya, semua dengan ekspresi yang sama, harapan. Ibu Sari menyampaikan pidato yang akan terukir selamanya dalam ingatan semua yang hadir di sana. Aku dipermalukan, diperlakukan seolah aku tidak bernilai apa-apa. Tidur di lantai, makan sisa-sisa, menanggung hinaan dalam diam. Dan tahukah kamu apa yang kupelajari dari itu semua? Bahwa rasa sakit hanya menang ketika kita membiarkannya, namun ketika kita mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi tujuan, menjadi alasan untuk membantu sesama, maka rasa sakit itu kalah dan kita yang menang. Dia memandang sekeliling kepada semua perempuan itu. Kalian yang hadir di sini hari ini, apapun rasa sakit yang kalian bawa, ketahuilah, kalian jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Kalian berhak mendapat rasa hormat, berhak mendapat cinta, berhak mendapat martabat dan jangan pernah biarkan siapapun mengatakan sebaliknya. Tepuk tangan bergema ke seluruh penjuru lingkungan itu. Para perempuan menangis, saling berpelukan, saling mengenali diri dalam rasa sakit satu sama lain. Malam itu, ketika semua orang sudah pergi dan rumah kembali dalam keheningan, keluarga Saputra berkumpul di ruang tamu. Ibu Sari di sofa, Bapak Hendra di sampingnya, Rizky di kursi, Ratna dengan bayi tertidur di pangkuannya. Tahukah kamu apa yang lucu? Kata Ibu Sari, memandangi sebuah foto lama keluarga dari ketika Rizky masih kecil dan mereka tidak memiliki apa-apa. Kita telah melewati begitu banyak hal, kelaparan, kemiskinan, penghinaan,
Namun kita tidak pernah kehilangan apa yang benar-benar penting. Apa itu, Bu? Tanya Rizky. Satu sama lain, cinta yang menyatukan keluarga ini. Karena pada akhirnya bukan uang yang menyelamatkan, bukan rumah besar, bukan pakaian mahal, melainkan cinta, rasa hormat, memandang orang lain dan melihat manusia bukan anak tangga. Bapak Hendra mencium dahi istrinya. Inilah wanita paling bijaksana yang pernah kukenal. Rizky memandang keluar jendela ke arah pusat komunitas yang bersinar di luar sana. Dia memikirkan Nadira yang sedang menjalani hukuman di sebuah penjara yang jauh dari sana. Memikirkan semua perempuan yang pernah ditipu olehnya sebelum dirinya. Memikirkan Bagas, yang menghilang begitu polisi mulai menyelidikinya, dan memikirkan ibunya, yang bisa saja menjadi pahit dengan semua yang dialaminya, namun memilih untuk menjadi cahaya. Ibu, katanya, ibu mengajarkanku pelajaran terpenting dalam hidup. Apa itu, nak? Bahwa kamu bisa mengambil segalanya dari seseorang, rumah, uang, kenyamanan, namun jika dia memiliki karakter, dia akan membangun kembali segalanya. Dan jika dia tidak memilikinya, meskipun penuh dengan segalanya, dia akan selalu miskin. Ibu Sari tersenyum. Memang begitulah, sayangku. Memang begitulah. Dan malam itu, sementara keluarga tidur dalam damai, angin membawa pesan yang telah ditanamkan Ibu Sari di ratusan hati melalui jalan-jalan di sekitar sana. Penghinaan tidak mendefinisikan siapa dirimu, ia mendefinisikan siapa yang mencoba mematahkanmu namun tidak berhasil.